nama saya Idewo Ayuari Bintang Maharani dengan NIM 231410114 semester 3A, Prodi Hukum Agama Hindu, jurusan Dharma Sastra, Staf Negeri Empuk Puturan Singaraja. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah gender yang membahas tentang apa saja yang saya pelajari dari awal semester hingga saat ini mengenai mata kuliah gender. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pemahaman dasar gender. Yang pertama yaitu pengertian. Kata gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat atau perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang terbentuk secara sosial atau budaya. Contohnya, laki-laki diharapkan untuk menunjukkan sifat maskulin seperti keberanian atau kekuatan, sementara perempuan diharapkan menunjukkan sifat feminin atau sifat lemah lembutnya. Namun, peran dan harapan ini bisa bervariasi antara budaya dan masyarakat serta dapat berubah seiringnya waktu. Yang kedua yaitu konsep gender. Konsep gender mencangkup berbagai aspek dalam studi gender. Yang pertama yaitu identitas gender, kesadaran dan pemahaman individu mengenai gender itu sendiri. Yaitu ekspresi gender, mengacu pada cara seseorang menampilkan gendernya kepada orang lain melalui cara berpakaian, perilaku, dan gaya rambut. Nah, ekspresi gender bisa juga seperti maskulin, feminim, atau androgini, atau juga bisa dengan kombinasi. Dan selanjutnya yaitu peran gender, mencangkup perilaku, tanggung jawab, dan harapan yang diharapkan masyarakat dari individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Dan selanjutnya yaitu sosialisasi gender, suatu proses di mana individu belajar tentang norma, peran, dan harapan yang berkaitan dengan gender dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu norma gender, aturan, harapan, dan karakteristik sosial yang ditetapkan oleh masyarakat untuk membedakan peran dan perilaku yang dianggap sesuai bagi laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya yaitu stereotip gender. Nah, keyakinan yang selalu disederhanakan atau klise tentang bagaimana harusnya bertindak berdasarkan gender. Yang selanjutnya yaitu kesetaraan gender. Nah, ketidaksetaraan yang ada antara laki-laki dan perempuan dari segi pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan politik. Selanjutnya yaitu interseksionalitas, konsep yang menjelaskan bagaimana berbagai identitas sosial seperti gender, ras, kelas, dan orientasi seksual saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap pengalaman diskriminasi yang kompleks. Selanjutnya yaitu gender biner dan non-biner. Nah, gender biner ini adalah sistem klasifikasi gender yang membagi individu menjadi dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan gender non-biner yaitu identitas gender tidak terbatas pada kategori laki-laki dan perempuan. Adapun kesetaraan gender, nah merujuk pada kondisi hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan setara. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai gender di Bali. Nah, gender di Bali seperti masuknya budaya lain dipengaruhi oleh tradisi agama dan struktur sosial masyarakat. Nah, adapun beberapa bentuk aspek mengenai gender di Bali. Yang pertama yaitu peran gender tradisional. Nah, yang laki-laki ini diharapkan mengambil peran sebagai kepala keluarga, mencari nafkah dan menjaga tradisi keluarga. Sementara perempuan diharapkan bisa melaksanakan pembuatan sarana persembahyangan, mengurus rumah tangga, dan bertanggung jawab atas kegiatan di rumah. Adapun pembagian tugas berbasis gender. Nah, pada umumnya laki-laki di Bali dibutuhkan tenaga fisik seperti pertanian dan kontribusi, sedangkan perempuan menyiapkan sesajen untuk keperluan upacara. Nah, jika kita membahas mengenai kesetaraan gender, meskipun perempuan Bali memiliki peran penting dalam rumah tangga, tetapi mereka juga seringkali menghadapi kesenjangan gender. Nah, dalam hal ini pendidikan bahkan pekerjaan. Selanjutnya yaitu perubahan dan tantangan modern. Meski banyak perempuan yang bekerja di sektor pariwisata, peran mereka dalam rumah tangga dan masyarakat mengalami perubahan. Yang selanjutnya yaitu perempuan dalam budaya Bali. Nah, perempuan di Bali seringkali dilibatkan menjadi penari di suatu upacara serta berperan penting dalam kegiatan yang merupakan bagian dari warisan budaya Bali. Setelah kita mengetahui pemahaman dasar mengenai gender, materi yang kedua yaitu gender dalam agama Hindu. Nah, yang pertama itu membahas gender dalam kehidupan agama Hindu. Nah, konsep gender berkaitan erat dengan pandangan kosmologis dan filsafat. Nah, aspek penting terkait gender dalam kehidupan agama melibatkan pemahaman tentang peran masing-masing gender, nah keadilan sosial, dan konsep-konsep seperti karma dan dharma. Yang kedua yaitu pemahaman peran gender. Nah, purusa atau laki-laki yang melambangkan aspek spiritual dan kesabaran, sementara prakerti yaitu perempuan yang melambangkan materi dan sifat fisik.
Nah, keduanya dianggap saling melengkapi dan diperlukan untuk menciptakan dan mempertahankan dunia. Yang selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab. Nah, Dharma di sini bertugas dan bertanggung jawab memainkan peran penting dalam menentukan peran gender. Seperti individu terlepas dari jenis kelaminnya diharapkan untuk menjalankan dharma mereka dengan benar. Selanjutnya yaitu penghormatan terhadap wanita. Nah, Hinduisme mengajarkan penghormatan terhadap wanita dan mengakui keberadaan Dewi sebagai lambang kekuatan dan kebijaksanaan. Namun, patriarki di masyarakat mempengaruhi implementasi nilai ini. Yang selanjutnya yaitu karma dan reinkarnasi. Konsep karma dan reinkarnasi juga memainkan peran dalam pandangan tentang gender. Nah, perbuatan baik atau buruk dalam kehidupan ini diyakini akan memengaruhi kehidupan berikutnya. Yang selanjutnya yaitu kedudukan Purusa dan Pradana dalam adat istiadat di Bali. Nah, Purusa ini yaitu representasi maskulin yang dimana Purusa seringkali dengan energi pria, bijaksana, dan berani. Sementara Pradana yaitu representasi feminim, yaitu Pradana sering dikaitkan dengan energi wanita, kelembutan, dan kebijaksanaan feminim. Selanjutnya yaitu keseimbangan dan kelanjutan. Nah, Purusa dan Pradana harus menjaga keberlanjutan alam semesta dan kehidupan sehari-hari yang tercermin dalam ajaran Trihita-karana. Nah, yang selanjutnya yaitu ritual dan upacara. Berbagai upacara pernikahan simbolis peran pria dan wanita yang mencerminkan Purusa dan Pradana. Selanjutnya yaitu pemujaan dewa dan dewi. Pemujaan terhadap dewa dewi sebagai aspek pengakuan Purusa dan Pradana. Selanjutnya yaitu sosial dan keluarga. Nah, keseimbangan antara pria dan wanita dianggap penting dalam kehormatan keluarga dan masyarakat. Adapun peran gender dalam masyarakat adat, yang pertama yaitu divisi kerja, yang kedua keputusan keluarga, yang ketiga partisipasi dalam upacara dan ritual, yang selanjutnya yaitu warisan dan hak milik, dan yang terakhir yaitu pendidikan dan akses ke sumber daya. Nah, materi yang ketiga dilanjutkan dengan aliran feminisme. Nah, aliran feminisme ialah suatu gerakan sosial, politik, dan intelektual untuk memperjuangkan kesetaraan. Nah, aliran ini memiliki 7 macam aliran yang itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu feminisme liberal. Nah, fokus aliran ini adalah kesetaraan dalam hal individu yang memiliki tujuan utama yaitu untuk menciptakan kesejahteraan. Nah, contohnya yaitu kesejahteraan mendapatkan hak sebagai warga negara dalam bidang pekerjaan, hukum, dan politik. Yang selanjutnya yaitu feminisme radikal. Fokus aliran ini yang ada pada struktur patriarki. Nah, contohnya yaitu kekerasan terhadap perempuan, penolakan terhadap objektivitas seksual. Nah, yang selanjutnya yaitu feminisme sosial. Fokus aliran ini pada kelas dan ekonomi. Nah, hal ini menjelaskan ketika tingkat ekonomi perempuan masih di bawah, maka susah terjadi kesetaraan gender. Nah, isunya adalah kesetaraan sosial. Yang selanjutnya yaitu feminisme multikultur atau interseksional. Nah, fokus aliran ini pada identitas ganda dengan memperhitungkan ras, agama, dan lain-lain. Yang selanjutnya atau yang kelima yaitu feminisme postmodern. Nah, fokus aliran ini menolak tentang penindasan perempuan serta merubah tantangan sosial tentang gender. Yang keenam yaitu feminisme ekofeminisme. Dalam aliran ini fokus pada lingkungan. Nah, contohnya itu kerusakan lingkungan atau krisisnya lingkungan. Yang selanjutnya yaitu feminisme Islam. Nah, fokusnya adalah kesetaraan dalam ajaran Islam tentang sudut pandang kesetaraan gender. Adapun membahas tentang strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender. Yang pertama yaitu pendidikan. Contohnya yaitu menerapkan mata pelajaran atau kurikulum tentang kesetaraan gender. Kedua yaitu hukum dan kebijakan. Contohnya kesetaraan hak milik berdasarkan hukum, kesetaraan upah, kebijakan mendapatkan cuti melahirkan. Yang ketiga yaitu pemberdayaan ekonomi perempuan. Contohnya adanya koperasi yang di dalamnya semua adalah perempuan. Yang keempat yaitu kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Contohnya dalam masa kini 30% kursi atau kuota perempuan sebagai pemimpin perusahaan atau organisasi. Yang kelima yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, yaitu perlindungan KDRT dan perdagangan manusia. Yang keenam yaitu penguatan interseksionalitas, yaitu contohnya memperhatikan faktor ras. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu perubahan sosial budaya agar perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan. Jadi, jika strategi tersebut
dilakukan dengan baik, maka akan terwujudnya kesetaraan gender yang diinginkan. Selanjutnya yaitu CEDAW di Indonesia. Indonesia meratifikasikan CEDAW pada tahun 1984. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Namun, implementasi CEDAW di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti adanya norma-norma sosial yang diskriminatif dan kurangnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak kesenjangan gender. Nah, kesempatan tidak sama yaitu hak istimewa dapat membuat kelompok tertentu memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya pendidikan, pekerjaan, atau posisi sosial, sementara kelompok lain dirugikan. Nah, yang kedua yaitu diskriminasi dan kekerasan. Dalam beberapa kasus, ketidaksetaraan gender yang dilegitimasi oleh hak istimewa ini juga dapat menyebabkan bentuk-bentuk diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap gender yang dianggap lebih rendah atau tidak sesuai dengan norma sosial. Yang selanjutnya yaitu norma dan harapan sosial yang kaku. Hak istimewa seringkali memperkuat stereotip dan norma gender yang kaku, yang membatasi kebebasan individu untuk mengekspresikan diri di luar norma-norma tradisional. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang peran pemerintah dalam memperbaiki kesetaraan gender di Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam memperbaiki kesetaraan gender melalui berbagai kebijakan, program, dan regulasi. Berikut adalah beberapa langkah yang telah dan dapat dilakukan pemerintah dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Yang pertama yaitu kebijakan dan regulasi, dan yang kedua yaitu pendidikan dan meningkatkan kesadaran pemberdayaan perempuan, dan yang ketiga yaitu kebijakan di tempat kerja, yang keempat politik dan partisipasi publik, dan yang terakhir yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.